Nah, kalau ngomongin cowok nih Pon, sekarang lu udah ada atau gimana? Oh, wait, Max itu anti-match. Oh ya, anti-match ya. Yeah. Itu dia sering nonton TikTok kamu. Yang penting kan MP Talk dulu bos. Hai semuanya, balik lagi di MP Talk. Dan kali ini kalau biasa kan kemarin kita undang-undang yang pro player, atau enggak kemarin barusan Maiden yang gilanya ya. Kalau yang ini yang kalemnya. Jadi gue harus kalem nih. Jadi gue harus merendahkan volume gue, yaitu Fonzi. Halo Fonzi. Tuh kan suaranya adem banget guys. Gue tuh jadi kayak merasa kayak suara gue tuh berat banget. Dan coba thank you ya udah mau mampir, udah mau datang, dan makasih banyak. Apa kabar Foni? Baik, puji Tuhan. Kak Jo? Baik juga, puji Tuhan. Aku manggilnya Kak Jo. Kak Jo. Jo juga boleh biar lebih kelihatan muda. Kak Jo. Kalau Kak kan kayak gede banget. Tapi Foni ini aslinya orang Jakarta atau gimana? Enggak, aku aslinya Bogor. Oh, aslinya Bogor. Jadi kalau misalnya setiap ada kerjaan gitu bolak-balik dong? Aku nomaden sih. Jadi aku kan Bogor aslinya. Waktu kuliah aku Jakarta 3,5 tahun. Habis itu aku sempat di Bali juga 4 bulan. Habis itu sekarang aku di Karawaci. Oh, sekarang di Karawaci. Iya. Oh ya, dekat lah dari sini, nggak terlalu jauh banget ya. Oh oke. Nah sebenarnya kalau Fonzi ini kan banyak banget nih yang request, lumayan lah. Kayak gue kan biasanya nanya tuh, karena ini kan lagi MPL, pro player kan pasti sibuk. Ada yang sibuk menang, ada yang sibuk ngoreksi telur. Nah, itu jadi kayak kesibukannya tuh beda-beda gitu. Jadi rata-rata biasanya aku undang yang ya buat ngobrol, buat yang penasaran. Kalau aku jujur emang lumayan penasaran, karena kan Onyx ini selain terkenal emang mereka jago, terkenal juga Angels-nya. Oke. Iya, salah satunya kan kamu kan. Tapi kamu sekarang berarti di Onyx itu SBA ya? BA. Walaupun sebelumnya awalnya talent. Talent ya. Oke, cuma nanti kita bakal bahas itu. Tapi aku penasaran kalau dari Foni sendiri, manggilnya Foni atau Fonzi sih? Fonzi, oke. Foni juga gak apa-apa. Cuma kalau kayak di dunia games atau kayak di e-sport, Fonzi sih. Fonzi ya kebanyakan ya. Tapi nama aslinya Foni. Foni Felicia. Fonzi dulu deh. Itu Fonzi asalnya dari mana? Apa gara-gara Cardzi? Kan ada tuh kalau misalnya pro player kebanyakan Cardzi atau apa, ada emang TZY-nya itu. Jadi gini, aku kan emang suka main game kan. Terus aku punya teman main game, nama game dia tuh satunya Breezy, satunya John Z. Jadi kayak ya udah kita pikir-pikir kayak waktu aku masuk Onyx juga kan teman-teman yang lain kayak udah punya nama ini masing-masing sendiri kan. Kayak Ica Chalezi gitu. Terusnya ya udah aku bikin kayak Fonzi lucu sih gitu. Biar enggak Foni banget. Soalnya Foni tuh kayak nama banget gitu nama sih. Banget. Kalau gimana biasanya kita pakai nama lain lah gitu kan, enggak yang nama real banget gitu kan. Oke. Nah, tapi boleh ceritain gak nih Foni? Karena aku kan ngelihat kamu ya pasti dong kalau aku mau ngundang seseorang kan pasti lihat-lihat, kepoin dulu kira-kira ngapain. Nah, aku tuh ngeliat kayak kamu sering cover juga. Maksudnya kayak semuanya itu berhubungan lebih ke dunia entertain dibandingin e-sports ya. Sedangkan kamu kan sekarang masuknya ke e-sports nih. Nah, sebelumnya tuh kamu ngapain aja sih? Mungkin kuliah. Tadi kan kamu sempat mention kuliah 3,5 tahun. Iya. Kalau misalnya aku tuh masuk entertain gara-gara waktu awalnya itu waktu aku SMA. Kalau dulu tuh masih rame Gadis Sampul, tau gak? Oh iya tahu. Gadis Sampul ya. Terus aku ikut Gadis Sampul waktu SMA itu 2016. Jadi semenjak itu tuh lebih gampang aja untuk ke entertain gitu kan. Jadi selama aku kuliah tuh aku emang sembari entertain gitu, kayak sambil iklan, FTV gitu-gitu. Terus ternyata aku seneng juga, dan kuliahanku kan gampang. Aku ilmu komunikasi kan. Saya kayak gampang gitu kan. Jadi kayak ya udah aku sambil entertain sampai sekarang. Terus e-sport tuh sebenarnya baru juga buat aku. Aku ditawarin, terus aku searching juga sempet. Terus kayak menarik gitu kan, karena aku juga suka main game. Terus ya ternyata emang udah ada teman aku juga yang di e-sport di Onyx sih lebih tepatnya. Jadi kayak ya udah deh, nggak apa-apa cobain gitu. Oh, jadi lebih ke ya karena udah ada yang kenal juga. Tapi kamu ya sambil jalanin kuliah berarti sambil masuk coba kerana entertain juga gitu ya. Emang maksudnya kayak karena di Ilkom juga, jadi nggak terlalu sulit bagi waktunya kan. Iya, kalau kuliah sih tergantung sih. Tapi kuliah di mana? Untar. Oh, di Untar, di Jakarta juga. Jadi nggak terlalu ribet banget kalau misalnya ada kerjaan ya. Oke, nah kalau e-sports deh. Tadi kan kuliah, terus emang kamu udah ikut Gadis Sampul. Kalau e-sports sendiri emang yang ngajakin langsung Onyx atau sebenarnya ada tim lain? Kan biasanya kan ada diajakin di email atau di kontak di DM. Waktu itu di Onyx aku diajakin sama manajer gitu di DM gitu sih. Oleh Joka?
Joka. Joka itu emang talentanya ada kayaknya. Dia tuh ada gift ya. Tapi Joka udah pindah kan? Iya udah. GPX ya. Abis itu waktu itu aku sempet di DM juga sama aku lupa sih. Tapi aku nggak mau, jangan di ini nanti pip aja. Nanti aku pip aja. Sama oke. Cuman nggak tahu ya waktu itu soalnya aku udah kenal beberapa di Onyx, jadi kayak di Onyx aja deh biar aku ada temennya. So aku tuh kayak orangnya pemalu penakut gitu kan. Jadi kalau ada temennya tuh kayak lebih enak gitu. Lebih enak ya, lebih jadi nggak sendiri banget gitu kan. Iya. Oh jadi emang mereka udah ajakin tapi kayak karena ada Onyx, kamu lebih pilih Onyx lah gitu. Ya mungkin kalian bisa tebak-tebak sendiri walaupun nanti semua disensor ya. Jadi gak akan tahu juga sebenarnya siapa. Tapi kalau selain dua itu ada lagi nggak? Mungkin tim gede? Itu aja ya. Oke. Tapi kamu emang langsung iyain, maksudnya ketika ke e-sports kan beda banget nih. Atau kamu mikir-mikir dulu, pertimbangin ini itu? Waktu itu meetingnya sama Kak Joka lumayan lama sih. Kayak mikirnya aku lumayan lama. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak gak apa-apa sih. Aku emang suka coba-coba yang baru gitu kan. Jadi kayak ya udah, coba aja gitu. Saya gak lama juga kan. Gak ada ruginya juga gitu. Tapi emang kalau games, kita ngomongin games, sebelum kamu mungkin masuk e-sport, kamu udah ada main game apa aja? Udah sih, aku main Mobile Legends. Mobile Legends main? PUBG aku main. PUBG Stumble Guys termasuk gak sih? Stumble termasuk, gak apa-apa. Itu ada skill kok, ada skill. Stumble Guys. Habis itu kalau PC aku kan baru waktu Onyx, aku baru bikin PC, jadi baru main game PC. Paling Valo itu juga aku noob banget. Udah sih. Udah ya, itu dong. Dari game itu semua yang paling mungkin menarik, seru? PUBG sama Mobile Legends sih. PUBG sama Mobile Legends. Mobile Legends deh, kan karena penonton aku kan mayoritas Mobile Legends. Kalau Mobile Legends, hero favorit kamu apa? Aku suka pakai Clint sama Johnson. Oh, Johnson. Ya walaupun nabrak-nabrak. Tapi di antara Clint sama Johnson siapa? Kayak Clint sih. Clint ya? Iya, saya kan dari jauh gitu kan, jadi aku gak gampang mati. Iya, marksman ya berarti ya. Oh, Clint ya, gue baru kali ini sih denger cewek Clint demennya. Biasanya kan cewek tuh Nana. Oh iya. Iya, atau enggak Angela. Ya kayak Pior kan kerjanya Angela. Bye gitu-gitu doang kan kalau gimana kan. Acu masuk gitu kan. Kalau Pior, kamu Clean. Tapi kalau Mobile Legends gitu ada enggak mungkin yang ngajarin mainnya atau beneran main sendiri aja? Sendiri sih, tapi kan sama teman-teman gitu kan. Jadi kayak lama-lama ya belajar bareng gitu, kayak bisa-bisa aja. Adaptasi lah ya. Jadi kayak main-main doang walaupun gak sampai diseriusin banget. Tapi kalau sedikit flashback deh, Foni kan maksudnya emang udah kayak acting gitu juga kan? Nah itu tuh semua emang kamunya hobi dan terus mempelajari sendiri, atau kayak emang udah disuruh keluarga kayak kamu kesini aja deh gitunya karirnya? Kan biasa ada dong kayak anak-anak yang disupport banget dari keluarga, kayak udah diberikan jalannya lah gitu. Kalau kamu gimana? Aku semua yang aku seneng sih, kayak orang tua aku support. Terus aku waktu yang sembari kuliah sambil entertain itu, pas sembari itu baru aku kayak nemu kayak ternyata acting kayak iklan gitu seru. Terus kayak walaupun capek banget kan, kalau iklan bener-bener dari subuh sampai subuh lagi kan. Iya benar. Tapi kayak aku tuh enjoy gitu, kayak nggak tahu kenapa ya, seneng aja gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi ngerasa emang oh berarti ini juga kayak passion gua gitu ya. Sama waktu SMA tuh aku kayak pengen kayak misalnya aku lagi ke Jakarta ngeliat billboard gitu kan, kayak aku pengen kayak muka aku udah di billboard gitu. Tapi kayak untungnya udah kecapai. Oke. Oh berarti emang dari dulu mungkin kamu ngerasa kayak ya kita kan kalau anak-anak muda kan biasanya nyari jati diri, kayak bingung kira-kira gue bakal jadi apa, kuliah gue ini kayak gue jujur aja dulu kuliah manajemen kan nggak tahu juga gitu loh mau bakal jadi apa kan. Nah kamu ngerasa kayak ini kayaknya emang udah dunia gue lah gitu. Iya, senengnya gitu. Tapi sempet jenuh juga sih, makanya yang aku selesai kuliah itu aku sempet pindah ke Bali juga. Selama 4 bulan di sana aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih, kayak cuman liburan aja setiap hari gitu. Oh iya. Kirain ke Bali biasa kan kayak magang atau apa enggak. Kayak long vacation gitu di Bali kan 4 bulan. Habis itu aku pulang juga gara-gara ada web series, kayak ya udah akhirnya aku pulang gitu. Sama masuk Onyx, makanya pulang. Oh jadi pas lagi ditawarin segala macam itu waktu aku lagi di Bali. Masih di Bali ya 4 bulan. Iya. Wah itu 4 bulan udah kayak berasa di rumahnya di sana ya. Oke. Ya tapi nggak apalah, selama emang masih muda. Kamu berapa umurnya? 22. Masih 22, masih muda lah, masih maksudnya
kesempatan kita juga untuk melebarkan sayap di industri entertain kan banyak banget ya, entah main film. Tapi kan kamu web series udah. Kalau kayak film belum. Film belum. Tawaran-tawaran gitu udah ada belum? Oh banyak. Cuman masuknya kayak agak susah sih. Menurutku ya. Mungkin kalau aku masuknya agak susah. Jadi kayak belum. Tapi kalau tawaran-tawaran itu ada. Oh, tapi masuknya susah tuh maksudnya kamu udah coba kan, kalau biasa kan pasti casting kan. Itu susah pas castingnya masuk atau emang kamu dari awal udah nggak terima dulu? Oh nggak, mungkin dari pas castingnya itu kan pasti banyak banget tuh. Kayak baru aja 2 hari yang lalu ada yang kontak aku, jadi untuk kayak film horor gitu kan. Terus aku disuruh bikin casting gitu di rumah, video kayak aku lagi kesurupan. Jadi kan kayak bingung gitu kan, aku kesurupan terus kayak gimana? Aku juga nggak pernah kesurupan. Jadi kayak gitu, banyak sih susahnya mungkin dari segi castingnya gitu sih. Mungkin kamu masih ngelihat dari karakter kira-kira yang gimana yang cocok buat aku gitu ya, buat gua gitu ya. Oke, tapi kalau kamu sendiri ada nggak mungkin kayak suatu saat nih, misal yang kamu omongin, ya kamu mau kan emang kan nanti bakal main film kan? Kira-kira karakter apa yang kamu bakal lu banget gitu? Gak tahu sih, karena karakter tuh sebenarnya aku banyak yang tertarik kayak Kak Jo nonton ini gak sih Girl From Nowhere yang kayak si Nano itu yang Thailand. Itu tuh dia kayak psikopat gitu. Itu juga seru. Terus kayak aku seneng aja kalau misalnya aku bisa misalnya meranin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak peran-peran kayak anak kuliah, anak SMA gitu juga aku seneng-seneng aja sih, kayak cocok gitu sama aku. Oke, berarti yang masih nggak terlalu gimana banget. Tapi sebenarnya kalau casting itu tergantung storyline-nya juga, gimana filmnya, gimana cast yang lainnya juga gitu untuk nyocokin ya. Untuk bisa dapetin sebuah film yang emang pas lah, yang cocok untuk kita juga. Oke, yaudah. Ini kita ke e-sports lagi. Tadi kan kamu udah join Onyx nih. Pas masuk Onyx, ada gak mungkin kayak sesuatu yang ternyata kamu kaget, oh ternyata e-sports tuh kayak gini banget ya. Kan banyak kan pasti followers langsung wah rame, pasti cowok semua itu kan langsung itu ada gak mungkin yang kayak yang bikin kamu kaget, entah budayanya yang beda sebelum kamu join e-sports? Kalau misalnya sebelum Oni kan aku kayak influencer biasa gitu kan, maksudnya kayak bukan membawa nama e-sport gitu kan, jadi kayak influencer biasa. Aku sih ngerasa nggak tahu ya, kayak netizen e-sport tuh kayak beda gitu loh. Kayak netizen Nimo tuh seru gitu. Kayak waktu pertama kali aku trial Nimo, kan pada komen gitu-gitu kan. Kayak menurutku mereka tuh kayak rockcast seru gitu loh. Jadi kayak aku tuh seneng, sebenarnya aku seneng banget sekarang soalnya netizenku yang di Instagram tuh seru-seru banget. Makanya aku suka beberapa tuh aku balas-balasin gitu karena kayak sefrekuensi gitu loh. Jadi bisa interaksi juga gitu, nggak cuma kayak misalnya kamu post sesuatu ya udah flat aja gitu ya. Oh kamu suka yang lebih kayak gitu? Iya seru. Kalau emang sebelumnya nggak sampai seinteraksi itu banget sebelum ke e-sports? Kinda sama sebelumnya tuh aku ngerasa aku lebih sering dapet kayak yang aneh-aneh gitu ya di Instagram, kayak DM yang gitulah, yang kayak cabul-cabul gitu. Itu aku sering tuh dulu. Tapi sekarang semenjak aku masuk e-sport tuh jarang banget sih, paling 1-2. Aku gak tahu juga kenapa gitu. Justru malah jarang ya pas masuk e-sports ya. Jadi kayak netizen e-sportku tuh sekarang kayak baik banget. Baik banget. Lu gak usah senyum-senyum lu ya bangke. Gue yakin banget pasti semua followers Swansea lagi senyum-senyum nih sekarang. Oh justru baik ya. Tapi emang itu balik lagi tergantung gimana kita bisa menjaga hubungan sama mereka sih ya. Kan ada yang kayak yang lain juga masuk e-sports tiba-tiba barbar semua followersnya. Iya sih. Kalau kamu nggak ada lah ya? So far sih nggak ada. So far baik-baik semua. Berarti kamu udah sempet trial Nimo? Sempet. Baru trial doang. Itu berapa lama trialnya? Gak lama sih waktu itu, soalnya aku cuma disuruh trial tuh kayak beberapa kali gitu. Kayak misalnya cuma 5 kali gitu. Dan waktu itu bahkan aku baru 2 kali. Habis itu tiba-tiba katanya udah cukup, tinggal tunggu aja ya kontraknya. Tiba-tiba gak ada kontraknya nih, udah gak ada. Tiba-tiba tunggu kita mau cabut gitu ya. Ya ampun, aku kaget banget sih waktu itu. Tapi waktu itu jujur aku tuh kayak 50% kaget, kayak sedih. Tapi 50% tuh kayak agak relief gitu. Karena aku mikirnya kayak kalau misalnya kontrak Nimo kan waktu itu 80 jam kan. Sedangkan aku kan emang sambil syuting sama acting gitu. Aku mikir gimana aku bagi waktunya. Sebab waktu itu gitu. Jadi waktu itu sebenarnya aku 50% seneng, 50% kaget, sedih. Sedih juga. Iya sih.
Karena sedihnya mungkin itu salah satu kesempatan juga untuk kamu bisa nge-explore lebih, mungkin kayak lebih kayak ngeluarin talent kamu juga. Karena kalau dari teman-teman Onyx lain juga kan banyak yang mereka tiba-tiba naik atau gede lah ya. Itu karena live stream gitu. Cuma ya nggak tahu lah ini Nimo ini gue juga kan tiba-tiba hilang. Cuma ya itu ada masalah sendiri. Tapi kalau sekarang ada live gitu nggak di tempat lain? Paling kalau sekarang mau live di YouTube bisa, sama beberapa temen yang di Onyx yang lain itu live di IDN ya. Cuman aku enggak. Oh iya di IDN. Oh kamu enggak ya? Kamu emang maksudnya kayak live, ya adalah live ketika gue emang lagi pengen. Sebenarnya iya, soalnya aku nggak tahu ya, mungkin karena emang aku kan di e-sport baru, aku tuh tipikal yang kayak gimana ya, kalau aku live terlalu lama kayaknya aku bakal overwhelm sendiri gitu loh. Oke. Ya jadi aku juga masih kayak menyesuaikan gitu sama kayak live stream gitu. Makanya aku jarang live sebenarnya. Kayak sesuai mood aku gitu loh. Kalau aku lagi mood aku seneng live. Malah aku lebih sering live TikTok deh, karena kayak simple gitu kan. Kayak bawa HP aku bisa jalan kemana gitu. Kalau misalnya yang di depan PC itu mungkin karena aku belum terbiasa, karena masih baru. Jadi aku kayak suka overwhelm sendiri gitu. Oh iya sih. Tapi emang live itu buat gue aja yang udah lama live, maksudnya kayak emang butuh mood banget. Iya. Butuh mood. Iya. Terus sama komen netizen tuh kan ngaruh banget ya. Kalau misalnya di Nimo ada yang komen yang kurang enak aja itu langsung gak mood. Aku langsung kayak harus senyum tapi kayak udah gak mood. Aduh, gimana kayak dalam hati kayak bangke lu. Iya ngerti. Iya gitu lah. Itu sih kalau live tuh emang udah harus kayak kita udah pasang muka tebel aja gitu loh. Karena ya sebenarnya kita nggak mau baca, cuma kadang kebaca kan. Iya pasti kebaca sih. Apalagi kalau yang paling males ya. Biasa ini terjadi kalau buat streamer yang baru mulai nge-stream. Kebaca tuh udah keluar dari mulutnya gitu loh. Terus kayak bingung mau balas apa, mau jawab apa kan. Cuma kalau misalnya biasanya udah senior tuh bacanya dalam hati dulu. Oh ternyata ini nggak pantas lah dibaca, skip langsung. Cuma ya emang susah sih kalau dikontrol ya, mau di Nimo mau dimanapun. Cuma kalau selain live stream kan berarti kamu memang sempet nyoba tapi ternyata cabut Nimonya. Terus sekarang kalau kegiatannya ngapain aja? Sekarang nggak ngapa-ngapain. Gimana nih Jel? Masa gak ngapa-ngapain? Nggak, maksudnya kayak sebagai BA Onyx ya udah, kalau saya disuruh ke GH. Terus kayak aku sekarang tuh masih sambil kayak casting iklan gitu juga. Kalau misalnya kayak ada iklan. Kalau misalnya ada casting series atau apa, casting gitu sih. Oh jadi emang lebih ke nungguin lah ya, nungguin job. Sebenarnya kayak kebanyakan actress juga yang ataupun model juga hitungannya ya emang nunggu juga kan, nunggu job. Nggak ada yang bakal job pasti kecuali emang udah ada web series atau apa yang bakal lama baru ya, bakal sibuknya baru 3 bulan atau 2 bulan. Coba buat sekarang belum ada ya kayak web series atau apa? Belum ada lagi. Tapi kayak aku enjoy aja gitu nunggunya. Nggak terlalu yang sampai harus banget gitu ya, bikin banget. Tergantung Onyx ya, Onyx harus cari ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk scene pro playernya, professional scene-nya, kamu ngikutin gak? Kayak MPL, PUBG kan juga sih. Ada. Lumayan, tapi sebenarnya aku tuh gak terlalu ngerti banget gitu ya. Tapi aku ngikutin sih. Ngikutin. Oh iya, kamu juga berapa kali nonton kan di arenanya kan? Oh ngikutin. Mungkin kalau selain Onyx, ada gak yang kamu suka banget ngeliat tim ini main? Onyx aja sih kayaknya. Setia ya. Siapa tahu ada. Siapa tahu kan kayak Gaby sebenarnya pacarnya udah nggak main sih. Mungkin dulu EVOS walaupun pakai baju kuning gitu kan. Itu kan kayak Kayes kan. Pas alter ego main pasti dia seneng juga karena cowoknya di situ. Tapi kalau misalnya ngomongin cowok, aduh, ini kalian pasti udah yang tunggu ya. Pasti biasa ada komen ngomongin cowok menit berapa. Jadi kayak langsung di-skip. Nah, kalau ngomongin cowok nih Pon, sekarang lu udah ada atau gimana? Kalau sekarang sih masalah pacar, aku kayak walaupun aku ada ataupun nggak ada, aku nggak akan mau expose gitu sih, karena kayak privacy ya. Ya keep it to myself aja. Oke. Jadi emang kayak kamu muncul di dunia entertain, dunia sport ini ya emang fokus berkarirnya ya. Iya, sama ya mungkin kalau misalnya one day misalnya aku ada dan mau expose, udah persetujuan bareng-bareng sama si cowok mau di-publish, ya udah baru publish gitu. Jadi lebih ke menjaga satu sama lain, kayak nggak mau kayak mungkin kadang ya kita nggak tahu
ketika mungkin ada yang egois atau apa, kayak udahlah gue mau post-post aja gitu kan. Kita ternyata nggak sengaja, ternyata dia emang nggak mau repost gitu ya. Gue ngerti sih, ya karena gue kan udah menjalin hubungan lebih serius, jadi paham gitu kan. Karena kan pasti ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kayak nggak sengaja gitu, kayak oh ternyata dia nggak mau gitu kan. Jadi buat kalian yang nanyain dia udah punya atau belum, dia bakal menjaga, maksudnya kayak privacy gitu ya. Kecuali emang nanti Fonzi yang bakal umumin sendiri. Cuma kalau gosip-gosip itu tapi nggak ada kan sama sekali kan? Kayak kamu digosipin sama player A, player B, sama Max. Oh iya. itu wait, Max itu anti-match. Oh ya, anti-match ya. Yeah. Itu dia sering apa namanya nonton TikTok kamu. Sorry Max. Oh iya itu kemarin beberapa minggu lalu tiba-tiba di TikTok aku rame banget sih, pada ngetek gitu. Terus aku tuh bingung ini gara-gara video apa nih rame gini tiba-tiba. Habis itu Gaby sempat ngasih tahu kalau nggak salah yang ini videonya gitu. Oh ya udah, ternyata aku lihat video dia lagi nonton TikTok aku. Tapi gimana kamu nanggepin ya? Nyantai aja ya. Iya, nyantai aja sih. Lucu-lucuan aja ya. Iya, nggak salah juga kan untuk seorang pro player ngefans sama kamu kan. Nggak apa-apa Max tuh, nggak usah malu-malu. Biasa dia kayak nggak mau mengakui gitu loh Max. Tapi rata-rata orang kan mau apa gosipinnya juga cuma bercandaan. Nggak sampai yang serius banget lah. Kalau aku lagi live TikTok suka pada bilang kayak itu kah konten mukbang sama Max gitu ya. Dia soalnya harusnya pro player. Dia tuh salah satu XP lain. Kamu tahu nggak XP? Boots tuh role-nya XP. Aku tahu tapi aku bingung kayak XP itu tugasnya ngapain gitu. Oh ya, tugasnya biasanya XP paling kayak jaga lane, bantu team fight kayak gitu-gitu. Itu yang udah lebih expert sih nanti. Ya itu Max tuh pro player, cuma dia udah nggak main season ini. Terus dia. Bentar, tapi anti-match itu apa sih? Anti-match XP. Nggak, maksudnya timnya. EVOS. Tapi dia tuh udah di Farewell. Tapi masih di EVOS. Ngerti gak kamu? Farewell tuh maksudnya udah nggak lagi gitu kan? Dia udah di Farewell. Iya, cuma masih under EVOS. Itu yang kita semua bingung. Gitulah. Nah dia emang maksudnya sekarang fokus mau banggain. Kenapa jadi bahas anti-match ya? Gak penting banget Max. Lu gak usah senyum-senyum ya. Oke, tapi kalau dari semua mungkin kayak kita kan pasti semua punya mimpi lah. Kayak kita punya sesuatu yang kita pengen banget capai. Kalau kamu sendiri apa? Mungkin kayak sebenarnya pengen jadi singer atau apa ya? Jujur aku tuh emang masih bingung sih, kayak aku pengen jadi aktris sebenarnya. Tapi emang fokusku tuh banyak kemana-mana gitu kan, kayak nyanyi iya, aktris iya, e-sport iya. Emang sempet ada yang bilang ke aku juga kayak fokusin dulu satu gitu kalau emang bener-bener mau jadi apa. Cuman emang aku tuh seneng nyoba-nyoba gitu kan, makanya nyanyi aku seneng. Ya udah aku tuh cover iseng-iseng gitu kan, karena aku ngerasa aku belum sebagus itu misalnya buat jadi penyanyi. Jadi ya udah kayak cover iseng di YouTube aku. Terus kayak acting juga ya udah acting, syuting di e-sport juga ini gini. Jadi kayak aku jalanin dulu aja sih kayak sekarang gitu. Yang emang di depan mata lah ya. Iya, yang bikin aku happy aja sih sebenarnya, yang kayak aku jalannya tuh nggak stres gitu. Berarti semuanya tuh masih so far enjoy aja ya untuk ngejalaninnya ya. Tapi kalau yang satu banget mungkin kayak disuruh pilih, mungkin aktris ya, kayak main film gitu. Tetap film ya. Atau entah web series atau misalnya film itu. Cuma emang seru sih kalau main film. Seru. Maksudnya kayak filmnya juga bakal selalu ada. Maksudnya emang karyanya jelas yang emang kita bakal tuangin gitu ya. Dan pengalamannya pun pasti mantep banget lah. Ya aku sebenarnya gue tahu, maksudnya kayak gue juga pengen gitu loh untuk jadi aktor. Makanya kayak tahu rasanya tuh ketika emang mungkin casting atau apa, ketika ya adalah misalnya kayak web series atau iklan aja seru gitu kan. Seru. Soalnya kalau yang kayak gitu-gituan sih harusnya kalau nggak suka tuh pasti berat kan ngejalaninnya kan. Syutingnya lama banget. Untuk iklan itu kan biasanya juga lama banget. Capek, tapi kalau enjoy, kalau suka ya pastilah. Oke. Ini aku sambil nyuil gak apa ya? Boleh. Kamu mau coba gak? Boleh. Apa itu? Buga-buga. Jadi kayak snack healthy gitu. Dia Korean snacks. Kasih. Thank you. Ini rasa coklat. Oh iya enak. Oke. Cuma next mungkin plan kamu ada gak? Atau tetap yaudah jalanin sekarang? Plan apa? Plan ke depan kayak misalnya kamu mau bikin sesuatu atau apa? Atau lebih ke mungkin enjoy aja jalanin sekarang? Aku jalanin yang sekarang dulu sih.
Dan yang sekarang dulu aja ya. Sambil kayak ya nunggu dari Onyx juga ya, karena memang masih di Onyx kan. Oke, sekarang kita bakal sampein biasanya nih yang banyak ini nih pertanyaan-pertanyaan dari para followers. Followers Fonzi yang pasti ya. Entah followers gue atau followers Fonzi. Mungkin dari Yura 1. Hal yang buat Fonzi gak nyaman atau gak disukai dalam komunitas e-sports apa? Nah, yang bikin menarik. Aku gak nyaman di komunitas e-sport. Tadi kan kalau kamu tadi udah mention yang bikin kamu suka lah semenjak kamu masuk e-sport, jadi lebih interaktif atau apa? Apa ya, jujur gak ada sih. Oh gak ada? Apa yang bikin aku gak suka ya? Gak ada sih kayaknya. Fun-fun aja ya. Oh berarti so far fun-fun aja. Kalau kayak komen-komen gitu atau apa? Komen itu yang aku bilang, mana kalau komen aku kan kayak sekarang tuh netizenku komennya seru-seru, baik-baik gitu. Jadi kayak gak ada sih yang bikin aku kayak gimana gitu. Oke. Semuanya baik-baik aja ya sejauh ini ya. Sejauh ini. Oke, wis. Senang lah kalian ya. Next ya. Dari MZKYAL, kriteria cowok idaman. Kalau tadi kan maksudnya hubungan kamu mungkin bakal jadi privacy. Kalau kriteria deh. Ini aku udah sering banget sih jawab di semua podcastku ya. Jadi ya sama aja. Bukan tapi nanti aku tambahin ya. Gak apa-apa ya. Ini yang tanya si lu ya. Apa namanya? Tadi siapa namanya? MZKYAL. Kalau aku personally aku tuh gemes sama cowok yang hitam manis. Yang Indonesia hitam manis gitu kali ya. Oke. Sama yang rambutnya keriting-keriting gitu. Keriting-keriting, hitam manis keriting-keriting. Gemes aja, cuma kalau misalnya gak dapet yang gitu juga gak apa-apa gitu. Cuma kayak gemes. Itu dari physically-nya ya? Ya itu physically. Kalau misalnya kayak lainnya, yang pasti yang baik ya, yang baik, yang gak posesif sih. Karena aku tuh gak suka kayak diatur-atur dan dikekang gitu loh. Bukannya karena aku mau ngelakuin ya, karena kayak malah jadi greget gitu loh. Karena berarti dia kan gak percaya sama aku kalau misalnya dia ngakang-ngakang aku gitu. Bener. Jadi makin kayak pengen ngelakuin gitu. Kayak greget aja, padahal enggak mau gitu. Iya. Kalau iya sih, apalagi dengan pekerjaan kamu yang kayak gini kan, maksudnya bakal bikin jadi stres juga, kepikiran juga kalau ya bakal ketemu lawan jenis terus, diposesifin pasti ya pusing lah gitu ya. Oh yang nggak posesif. Terus ada lagi gak? Baik nggak posesif? Yang nggak perhitungan kali ya. Yang perhitungan nggak pelit lah ya. Iya nggak pelit. Masa itu wajar aja nggak sih? Wajar lah, bukannya wajar. gimana ya? Wajar. Yang Bukannya matre ya? Iya bukannya matre. Maksudnya yang nggak pelit aja gitu. Perhitungan lah. Ya, karena aku orangnya pasti aku inisiatif buat kayak nggak mau dibayarin terus juga gitu. Kayak pasti ganti-gantian atau apa gitu. Jadi kalau misalnya cewek perhitungan pasti aku kayak ilfeel gitu. Iyalah pastilah. Ya mungkin kayak kita sesama cowok aja, misalnya temen kan bisa kita cowok cabut kemana, ada teman cowok yang perhitungan aja ilfeel. Apalagi kalau misalnya cewek ke cowok kan, itu wajar banget, nggak apa-apa. Terus ada lagi ya? Udah sih, paling sih saya bonus kalau misalnya dapet yang gimana gitu. Saya bonus ya. Cuma kalau misalnya kayak mungkin pekerjaan kan biasa tanya tipe-tipe. Kalau profesi mungkin ada nggak profesi yang mungkin kayak kamu pengen cowok kamu tuh profesinya apa? Menurutku apa aja, yang penting dia tuh ngerjainnya fokus dan benar gitu. Apa aja sih ke profesi? Kalau bapak rumah tangga? Aku belum mau jadi ibu rumah tangga. Nah justru kamu yang kerja kan. Jadi aku tipenya kerja kan. Jadi aku belum mikirin nikah gitu-gitu sih. Oh belum mikirin ya. Paling aku 30 ke atas. 30 ke atas. Oh berarti kamu emang mau fokusin karir banget ya? Sebenarnya walaupun nggak karir banget juga aku belum mikirin sampai ke jenjang yang kayak nikah gitu sih ya. So aku tuh kurang gimana, jangan deh. Jangan deh. Tadinya aku bilang aku kurang suka anak kecil karena kayak emang personalnya aku kurang seneng aja gitu ya. Iya. It's okay. Jadi aku lebih seneng kayak piara kucing gitu, jadi mama cat. Gitu, jadi kayak ya udah gitu. Tapi itu wajar loh. Maksudnya kayak itu bukan suatu hal yang aneh. Gue pun gak suka anak kecil. Oh iya. Tapi anak gue ada 8 bulan. Lucu gak? Tapi itu hal yang wajar sih menurutku ya. Karena gue pun kayak apa ya, gue suka apa yang menjadi punya gue. Gitu loh. Kayak gue anjing, gue gak terlalu suka anjing. Tapi anjing gue tuh gue sayang banget gitu loh, kayak posesif. Kayak anak pun mungkin suka lah, tapi gak suka yang sampai kayak gemes banget gitu ya. Suka tapi gak sampai yang ditonjok juga gak suka gitu enggak. Tapi hal yang wajar lah, itu kan preference masing-masing kan. Oke. Berarti itu tadi lah ya kurang lebih untuk semua tipe-tipenya. Jadi udah guys,
sebenarnya dia udah, gue juga pernah sih lihat di TikTok itu, makanya gue ingat yang temani sama keriting. Iya. Lu jangan tiba-tiba keritingin rambut lu pada ya. Oke. Oke, next. Nah, dari Ars LFD lah, lebih senang jadi BA apa jadi artis FTV? Emang kamu udah FTV? Artis FTV itu maksudnya FTV Kayak di web series e-sport gitu sih kayaknya. Oh, FTV as in di TV gitu, FTV. Iya. Equal sih. Equal ya. Kalau disuruh pilih satu sulit. Tapi ini pilihannya FTV ya? Pilihnya FTV. Berarti BA sih, BA karena betul lebih bisa kemana-mana gitu. Kecuali film, kecuali kayak actress film gitu, kayaknya lebih web series gitu kan. Oke, tapi kamu udah kepikiran gak sih? Maksudnya kan kita semua tahu kalau untuk lu series atau drama itu di Korea tuh kan emang maksudnya boom banget. Ada pernah kepikiran gak mungkin kayak kesana sekolah acting gitu, ambil acting class? Acting class kepikiran sih. Oke. Tapi kayak series, kayak FTV itu menurutku juga sembari latihan gitu kan. Karena kayak setiap hari lama, bisa 2 minggu lebih gitu. Iya. Jadi menurutku otodidak juga oke sih. Oh. Cuma kalau bisa acting class lebih baik lagi sih. Iya. Karena biasanya kalau yang kayak gitu kan sambil bisa ke agensinya juga gitu-gitu yang bakal mungkin mempergampang jalur lah gitu ya. Oke. Ini question terakhir dari It's Not For You. Idola atau player yang mungkin Foni idamkan siapa? Mungkin bukan idamkan ya, ini bahasanya terlalu kamu ngidolain siapa kalau di esports? Untuk player atau mungkin ya siapapun. Atau di luar deh. Kita ngomong, kamu ada idola gak? Idola ya? Jujur aku bukan tipe yang kayak ngefans banget gitu sih. Aku bingung ya. Oke. Siapa ya, aku bingung. Gak ada ya? Iya, soalnya gini, misalnya kayak aku lagi nonton series apa, jadi aku kayak ngefans banget sama dia. Habis itu kalau udah selesai kayak ya udah gitu, nanti nonton apa yang lain jadi ngefans lagi sama yang lain gitu. Oh, oke. Berarti nggak ada yang sampai satu banget gitu, sampai gila banget gitu kayak aku nggak ada deh. Oke. Jadi nggak ada lah ya, maksudnya mungkin ya kayak kita aja misalnya lagi nonton atau siapa ini suka yang ini, tiba-tiba ntar ya biasa aja. Gitu. Cuma kalau klub bola ini soalnya banyak banget juga ya. Ada nggak? Kamu ngikutin bola nggak? Enggak ya. Aku ngikutin bola ya. Gak usah tanya-tanya bola, jadi kirain ngikutin bola. Kakak Fonzi klub bola idolanya apa gitu, saya nanyain. Gak ada ya. Oke. Aduh ya. Oke. Terakhir ini tambahan ini di Mama Jelita yang nanya ya. Gimana kesan pertama terhadap tim Onyx? Kayaknya dia mengharapkan jawabannya baik nih. Bentar, maksudnya nih kesan tim maksudnya kesan apa pertama nih? Ketika ya kamu join Onyx. Atau mungkin denger deh, kan ditawarin dong ke Onyx. Nah, kesannya first impressionnya apa? Kalau misalnya aku dulu kan emang sering-sering denger lah e-sport gitu. Cuman aku belum tahu mana yang kayak oke banget, maksudnya azin kayak besar banget gitu e-sportnya kan. Terus waktu aku ditawarin Onyx, tapi aku tuh dengernya yang kayak besar banget tuh ya EVOS Onyx gitu. Jadi waktu aku ditawarin Onyx tuh aku seneng gitu kan, kayak Onyx gitu. Kayak udah habis itu masuk Onyx. Habis itu ya udah sih senang-senang aja. Aku seneng tuh karena anak-anaknya kayak Onyx Angels tuh bener-bener kayak baik-baik semua gitu loh. Welcome kayak nggak yang menyudutkan karena aku baru atau apa gitu, bener-bener yang kayak welcome semua. Terus nongkrong bareng terus gitu kan. Jadi kayak aku seneng sih. Terus kayak dari segi Onyxnya bagus. Apa namanya? Penggunaan katanya lumayan unik ya, bagus. Kesannya bagus. Tapi baik-baik ya isinya. Iya, baik-baik sih. Cuma kamu kalau dari yang Angels itu paling deket sama siapa? Semua deket. Ya aku ngerti lah, kalau cewek itu kan biasanya harus menjaga aku perasaan. Aku bingung sih. Soalnya aku tuh lumayan salah satu yang kalau mereka nongkrong aku tuh jarang bisa ikut gitu loh. Ya, aku lumayan yang gak selalu ikut gitu. Jadi kayak rata aja sih. Jadi semuanya ya masuk-masuk aja gitu. Oke. Yaudah, paling itu aja untuk kali ini Empetoknya. Thank you banget Foni, Fonzi udah mau mampir. Paling ada gak mungkin yang kamu mau sampein untuk seluruh fans kamu yang di esports, karena pasti mayoritas yang nonton esports kan. Iya. Apa ya? Makasih udah nonton aku. Udah. Oke.
Thank you banget sekali lagi. Semoga Thank sukses you. terus Ya, ke depannya. Dan semoga gak capek di sports ya. Karena ya walaupun di sports itu ya kebanyakan cowok kan, mayoritasnya kan. Pasti ada aja mungkin komen-komenan. Semoga ya bisa dengan contoh Foni, maksudnya followers kamu kan rata-rata baik. Ya kalian juga bisa menjaga lah. Biar cewek-cewek tuh kalau misalnya di sports tuh gak kayak apa, kapok gitu loh. Karena ada beberapa yang sempat aku ngobrol juga, ya sering banget dapat hal-hal yang aneh. Ya aneh lah gitu, maksudnya kayak di DM atau di mana itu ya meresahkan lah. Kayak membuat ya di sports juga jadi jelek lah didengarnya gitu kan. Oke, thank you Foni kalau gitu. Sekali lagi sukses ke depannya. Semoga nanti bisa semakin gede lah. Pokoknya bisa main film atau apapun ya. Dan buat kalian semua juga, thank you udah nonton. Jangan lupa untuk cek ke sosial medianya Fonzi. Semuanya ada di bawah. Makasih semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di MP Talk selanjutnya. Bye-bye. Yang penting kan MP Talk dulu bos.